Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan untuk kita menikmati ibadah pagi. Dan terlebih dari itu kita akan bersama-sama menikmati satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita percaya bahwa kuasa-Nya terus akan memberkati kita. Kuasa-Nya akan memperbarui hidup kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati satu kebenaran firman Allah berbicara tentang satu kebangunan rohani. Saudara, kebangunan rohani adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, kebangunan rohani adalah sesuatu sangat penting. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena kita melihat bahwa perjalanan hidup kita ini tidak selalu baik. Perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan banyak hal yang membuat kita seringkali kita mengalami satu kejatuhan, berjalan di dalam masa-masa kekelaman, berjalan di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, sehingga kita sering mengalami yang namanya rohani kita yang down, rohani kita tidak menjadi kuat, tetapi rohani kita menjadi lemah, rohani kita tidak berdaya, rohani kita jauh daripada Tuhan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau saya memperhatikan hari-hari ini di tengah-tengah situasi pandemi ya yang sangat-sangat kok enggak rampung-rampung, saudara ya. Mungkin saudara berkata-kata, kenapa situasi terjadi seperti ini? Pandemi tidak selesai-selesai. Jadi saudara, saya mau sampaikan ada berita yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah pandemi yang seperti ini banyak orang menjadi takut. Ya. Bukan takut tidak makan, tetapi takut mati. Ya, banyak orang takut mati. Tetapi satu hal yang hari ini Tuhan kerjakan atas bumi Indonesia adalah satu kebangunan rohani yang begitu luar biasa. Kenapa demikian? Saudara, kita mengenal seorang hamba Tuhan yang hari-hari ini dipakai Tuhan secara luar biasa, yang disebut dengan penginjil jalanan. Seorang hamba Tuhan namanya Bapak Andi Simon. Ya. Saudara, kalau di YouTube itu sangat terkenal sekali. Kenapa demikian? Dia selalu dicari oleh banyak orang. Dan tempatnya walaupun saat ini belum bisa bertatap muka, saudara, selalu dihadiri oleh banyak orang, dan yang hadir bukan orang-orang yang ada di dekatnya, tetapi hampir seluruh Indonesia orang-orang yang sakit datang ke sana, saudara. Saya melihat bahwa ini sesuatu kebangunan rohani yang luar biasa. Orang yang datang disembuhkan, orang yang lumpuh bisa berjalan. Sampai kemarin itu saya memperhatikan ada orang yang sakit kanker di lidah, diperlihatkan, saudara, lubang. Ketika didoakan, ada satu kesembuhan yang luar biasa. Terkenal, saudara, sampai pimpinan-pimpinan daerah yang ada di Kalimantan merindukan hal yang sama, lawatan Tuhan, kesembuhan. Sampai para
pemimpin-pemimpin TNI di Polda Kalimantan itu memanggil hambanya ini. Untuk apa saudara? Untuk mengadakan KKR kebangunan rohani. Yang datang bukan hanya rakyat kecil biasa, tetapi dari mantan-mantan gubernur, bahkan dari jenderal-jenderal. Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu akan menyebar. Kebangunan rohani akan mengalir. Sampai kemana? Sampai di tempat ini. Sampai menjamah setiap kita. Sampai Tuhan melakukan sesuatu yang besar bagi kita. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang lemah, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang terus bangkit dan menikmati hadirat Tuhan. Sudah tidak akan menjadi orang-orang yang loyo, tetapi menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh. Dan hari ini kebenaran firman Allah itu terus disampaikan. Saudara, satu hal yang pagi hari ini kita akan sama-sama renungkan adalah satu kebangunan rohani. Saudara, satu judul firman Allah ini judul yang sangat penting yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kenapa kita harus dibangunkan kembali, ya? Kenapa kita harus dibangunkan kembali? Kebangunan rohani, judul daripada firman Tuhan malam pagi hari ini. Ya, kita akan melihat di dalam Efesus, di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 31. Kenapa tidak terjadi kebangunan rohani? Kenapa saya tidak berapi-api? Kenapa saya tidak semangat? Kenapa saya tidak bergairah mengikut Tuhan? Ada alasannya, saudara. Alasannya apa? Alasannya ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, ada beberapa penghambat atau penghalang bagaimana kita mengalami satu kebangunan rohani. Yang pertama yang Bapak Ibu harus renungkan di bawahnya, itu yang pertama berbicara tentang kegeraman. Kegeraman itu apa? Perasaan sakit hati. Penghambat yang pertama, penghalang yang pertama, kenapa saya tidak mengalami kebangunan rohani? Karena ada perasaan sakit hati. Perhatikan. Perasaan sakit hati ini menjadi penghalang yang besar. Bagaimana kita ini bisa menikmati kebangunan rohani? Perasaan sakit hati berbicara tentang kegeraman. Hati kita yang geram. Perasaan sakit hati kepada siapa? Saudara, mulai renungkan hal ini. Mulai teliti dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya perasaan sakit hati. Saya tidak punya kegeraman. Tapi saudara perhatikan, renungkan hal ini.
Saudara perhatikan, apakah saya ini sudah mengalami kebangunan rohani? Ya setidak-tidaknya saya ini sudah bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak? Kalau tidak, saudara, perhatikan, adakah perasaan sakit hati? Sakit ya hati itu hatinya yang sakit. Mungkin Bapak Ibu, Pak Singgih ini berbicara yang ndak-ndak. Saudara, ini dasar. Karena apa? Di dalam hati itu adalah sumber segalanya. Kenapa orang bisa sakit leper? Ada leper A, ada leper B. Perhatikan saudara. Kalau orang mengalami sakit hati, lalu sakit hati ini tidak dilepaskan, sakit hati ini tidak dibebaskan dari hidup kita, itu berbahaya. Selain saudara tidak mengalami kebangunan rohani, saudara tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi hidup kita akan mengalami yang namanya penderitaan yang ada di dalam hati kita. Bisa sakit yang namanya leper. Dan sakit leper itu bahaya. Nah saudara, perhatikan ya, ini yang pertama. Adakah perasaan sakit hati? Ingat-ingat, kalau ada itu harus dilepaskan dari hidup kita. Lalu yang kedua, apa Bapak Ibu? Yang kedua apa? Penghambatnya kemarahan. Kemarahan adalah dendam dan marah. Dendam dan marah. Ini ikatan-ikatan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Saudara renungkan hal ini. Kalau saudara ada perasaan dendam dan marah yang hari ini masih ada dalam hidup kita, yang masih menguasai hidup kita, saudara tidak akan mengalami yang namanya kebangunan rohani. Hal ini bisa terjadi kepada siapa saja Bapak Ibu. Bahkan dendam dan marah ini bisa terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dekat kepada kita. Kalau saudara tidak sadari hal ini akan berbahaya. Berbahaya terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan orang-orang yang ada dekat kita, terhadap masa depan kita. Maka hidup rohani kita ini akan terhambat, akan banyak hambatan-hambatan sehingga saudara tidak akan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang normal, yang baik. Lalu saudara, lanjut di bawahnya. Yang ketiga, apa penghambatnya? Sama-sama katakan saudara, pertikaian. Pertikaian. Berteriak-teriak dan memaki-maki. Itu artinya pertikaian.
perang mulut, adu mulut. Saudara perhatikan, apakah saudara sering melakukan hal ini? Apakah saudara terjebak dengan hal ini? Bertengkar, bertikai. Kenapa ini saya sampaikan? Kenapa ini saya ungkapkan? Supaya kita mengerti. Hidup yang seperti ini, ikatan-ikatan seperti ini, tidak akan membawa dampak yang baik di dalam hidup kita. Itu yang akan menekan jiwa kita. Terus kita dalam keadaan susah. Tetapi kalau saudara sadar hal ini, saudara akan tahu pertikaian tidak akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Ada perkataan-perkataan yang sering Bapak Ibu dengar. Wong ki nek mendina padu. Apa saudara? Rezekine regicine apa? Adoh. Rezekine abot. Padu. Gegeran. Mungkin saudara, mosok sih, saudara bisa buktikan sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau hidup saudara dalam keadaan damai, sukacita di dalam Tuhan, pasti berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam hidup saudara. Mosok bisa saudara buktikan. Nah, saudara, 3, sekarang keempat. Apa penyebab atau penghalang, penghambat bagaimana kita ini bisa mengalami kebangunan rohani? Yang keempat apa Bapak Ibu? Fitnah. Berkata tidak benar terhadap orang lain. Pernahkah Bapak Ibu mengalami seperti ini? Melakukan hal seperti ini? Pernah. Sebenarnya yang salah ki awake dhewe tapi menunjuk orang lain. Sering saudara kita pernah melakukannya. Untuk apa? Menutupi hidup kita supaya saya ini yang benar. Padahal salah. Itu namanya fitnah. Ada kata-kata fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Saudara, mari perhatikan. Kalau keempat hal ini, dari kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah itu mengikat hidup kita. Itu menjadi penghambat yang besar untuk saudara mengalami kebangunan rohani. Saudara, orang yang setia kepada Tuhan banyak hambatan, banyak halangan. Saudara, koreksi diri kita sendiri. Apa betul? Apakah saya ini udah benar-benar setia sama Tuhan? Saudara, mulai saudara koreksi. Saudara perhatikan.
Tetapi saya mau katakan, mungkin saudara tidak setia. Mungkin saudara tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi satu hal yang saudara harus ngerti. Tuhan itu selalu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak pernah mencabut perkataannya. Walaupun kau tidak setia, aku tetap setia. Jadi kita tidak berhak untuk menyalahkan Tuhan. Tinggal kita, Bapak Ibu. Kalau kita ini setia, saya percaya bahwa itu menyenangkan akan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kita perhatikan apakah ada ikatan-ikatan yang ada di dalam hidup kita sampai hari ini yang membuat hidup kita tidak bisa bertumbuh, yang membuat hidup kita tidak bisa berbuah-buah di hadapan Tuhan. Saudara mulai renungkan dan perhatikan. Nah, lalu saudara, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus membalikkan satu keadaan. Membalikkan keadaan yang seperti apa? Di dalam Efesus pasal yang ke-32, Efesus pasal yang keempat ayat 32, di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kita harus membalikkan keadaan. Supaya apa? Supaya kita tidak terikat lagi dengan ikatan-ikatan yang membuat kita tidak bisa mengalami kebangunan rohani. Yang pertama yang harus kita lakukan, di dalam ayat ini berbicara, yang pertama hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Apa Bapak Ibu? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Hendaklah saya ramah seorang terhadap yang lain. Saya ini enggak pintar ngomong kok suruh ramah. Ya saudara, kalau kita ini sering berjalan lalu ketemu sama orang yang sudah kita kenal, ya, orang yang kenal kita, lalu kita ini simpangan, lalu kita naruh, umpama naik motor din-din, saudara ya, pasti dia akan nengok. Tetapi kalau tidak nengok, saudara, waduh, rasanya bagaimana? Orang ini tidak ramah. Saudara, orang yang ramah itu melepaskan sesuatu. Untuk apa? Memerdekakan hati kita. Untuk menghancurkan setiap roh kesombongan, kecongkaan. Coba nanti kalau saudara lewat, lalu saudara lewat dengan diem saja, ada orang lewat di sekitarmu, kamu enggak naruh. Pasti kita akan dapat satu predikat. Predikatnya apa? Loh, orang itu sombong sekali. Bener ya? Orang itu kok sombong sekali, ngomongnya gelem. Saudara, ketika saudara dengar seperti itu rasanya apa? Artinya menjadi
Sakit loh saudara. Perbuatan rakus pada lingkungan, kepada orang-orang yang sekeliling kita, itu berbicara tentang kesaksian hidup kita. Naruh. Ya. Menjadi kesaksian. Saudara tidak bicara banyak, tetapi saudara cuma naruh. Itu menjadi kesaksian. Lalu lanjut yang kedua. Membalikkan keadaan dengan apa? Hidup penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra. Wah, angel itu Pak Singgi. Kalau kita ini dijahati orang, kalau kita dibenci orang, mungkinkah kita ini masih bisa melakukan hidup penuh kasih? Saudara, ini sesuatu yang sulit. Tetapi hukum Tuhan itu terus berlaku. Bagaimana kita bisa melakukan? Kalau kamu disakiti, kamu tidak akan sakit, tetapi kamu bisa mengasihi mereka. Itu tidak gampang, itu tidak mudah kita lakukan. Tetapi itu sesuatu yang sulit. Tetapi saya percaya, kalau roh Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, hidupmu ini adalah tempatnya daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kita. Ingat ini. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup kita. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Roh Kudus mampukan kepada kita. Kenapa demikian? Mengasihi itu asalnya dari Tuhan. Tuhan kita adalah kasih. Saudara, seringkali kita ini tidak sadar. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Seringkali kita ini jengkel banget. Kita ini tidak bisa mengampuni. Hidup kita ini, praktek hidup sehari-hari pasti ada, saudara. Ada sesuatu yang dihadapkan kepada kita sehingga kita mampu melakukan atau tidak. Saudara, kalau sudah mendengar pembicaraan jelek tentang kita, pasti hati kita ini merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Kamu cerita sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Kalau orang lain mendengar, pasti mereka akan merasakan tidak nyaman. Tetapi ketidaknyamanan itu apakah kita ini bisa mengatasinya? Saudara, hanya satu. Hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengasihi. Nah, kalau saudara berkata, aduh Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tetapi saudara harus berkata, karena Roh Kudus saya mampu mengasihi. Jelas itu selesai, saudara. Tetapi kalau saudara tidak bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita,
saudara akan selalu ada apa? Pikiran. Dan pikiran itu adalah pikiran yang tidak baik. Setidaknya saudara bisa menaruh dulu kepada orang itu apa yang mereka lakukan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat kepada saya, kepada saudara. Taruhlah mereka. Jangan diam, karena ketika engkau diam itu sesuatu yang bahaya. Semakin saudara diam, itu ada satu tekanan emosi yang terus bekerja dalam hidup kita. Ya tadi, jadinya apa? Menjadi apa? Geram, ya, dendam dan marah. Tetapi saudara, ketika saudara berbicara kepada seseorang yang menyakiti kamu, singkat saja ngomongnya. Kalau pas lewat, saudara bertatapan, badhe ndak pundi. Saudara, cair. Amin. Amin saudara. Badhe ndak pundi Pak, badhe ndak pundi Bu. Cair saudara. Perasaan saudara sudah yang tidak baik itu hilang seketika. Karena apa? Ketika saudara berbicara itu ada kasih yang mengalir. Tentunya mereka kaget loh. Kok orang itu mau ngomong sama saya? Padahal saya ini sudah berbuat jahat. Kesaksian hidup kita, sehingga kita tidak ada musuh di sekeliling kita, di sekitar kita. Ya. Tapi hati-hati saudara, kita ini sering masih naruh sama orang, tetapi hati kita sebenarnya ada apa? Kepahitan. Ya biasa, pergaulan biasa. Tetapi hatimu ada kepahitan, itu juga ada. Apakah betul Bapak Ibu? Betul seperti itu? Wah, cek ngobrol, cek naruh. Tapi sebenarnya hatinya masih pahit. Hanya kasih Tuhan yang bisa menyembuhkan. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kasih itu akan mengalir. Galatia 5 ayat yang ke-22 di situ dijelaskan. Kasih. Buah Roh Kudus apa? Kasih. Buah Roh Kudus apa? Sukacita. Roh Kudus apa lagi? Kemurahan. Penting saudara. Hidup kita tanpa Roh Kudus, hidup ini seperti di neraka. Tidak ada kasih, tidak ada kemurahan, tidak ada kebaikan, tidak ada penguasaan diri. Wah, kalau sudah emosi minta ampun. Nah, ini berbicara tentang apa? Di dalam hatinya masih ada ikatan-ikatan yang membuat hidupnya tidak bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Lanjut. Yang ketiga, membalikkan keadaan. Dengan apa saudara? Saling mengampuni. Saling mengampuni. Untuk membebaskan, untuk melepaskan setiap ikatan-ikatan yang tidak baik. Saling mengampuni. Saudara, mungkin saudara hal ini waduh itu sesuatu yang tidak mudah.
itu sesuatu yang sulit. Kalau saudara pengen terlepas dari ikatan-ikatan itu, terikat dari sakit hati, terikat dari dendam, marah, belajarlah untuk saling mengampuni. Saudara, kalau saya mengingat dari sakit hati itu banyak sekali Bapak Ibu. Ini cuma jadi pelajaran. Ya, satu kejadian yang tidak terlupakan. Mau nikah, besoknya mau diberkati, malamnya saya diamuk, saudara. Marah kepada saya. Ya, kalau saya kan ditanya nama ayahmu itu siapa, saya pertama itu menjawab, ayah saya itu sudah meninggal. Ya, masih ada lanjutannya sebenarnya. Belum dilanjut, sudah ngamuk, saudara. Saya diamuk habis-habisan. Saudara, secara manusia sakit enggak? Sakit. Tetapi saya berpikir, apa gunanya saya sakit hati? Lalu saya berusaha untuk mengampuni Tuhan. Saya mengampuni apapun yang terjadi dalam hati saya. Aku tetap mengampuni. Udah selesai. Seandainya saya tidak mengampuni, saudara, apa yang terjadi? Waduh, kemarahan itu terus berlanjut. Berulang kali saya mendapatkan marah dari orang-orang yang saya anggap, waduh ini luar biasa, tetapi saya tahu saya harus mengampuni. Seringkali sambil jalan naik motor itu saya berkata, Tuhan saya mengampuni apapun yang terjadi, saya mengampuni. Saya menjadi kuat. Berulang kali, bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Kalau hati kita penuh dengan pengampunan, bisa mengampuni, saudara. Baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Rumah tanggamu akan menjadi kuat, dalam pekerjaanmu juga akan menjadi kuat. Tetapi kalau tidak pernah melakukan hal ini, tidak ada pengampunan, semua akan berantakan. Ya, jadi saudara belajar untuk mengampuni. Jangan dijadikan PR. Pekerjaan rumah itu bahaya. Pekerjaan rumah yang satu belum dikerjakan, datang yang satu lagi. Seperti anak sekolah itu, saudara. Anak sekolah yang baik kalau ada PR langsung kerjakan. Jangan berkata, wah besok kan enggak ada jadwalnya. Saudara ya. Besok lagi ada PR tambahan mata pelajaran yang lain. Berarti apa? 2. Besok enggak ada jadwalnya. Ada PR lagi, saudara. Ayo, bagaimana? Berat enggak? Berat. Pekerjaan rumah satu harus diselesaikan. PR-mu yang satu harus diselesaikan. Jangan disimpan, wis nanti saja. Nanti saja. Kebanyakan kita ini selalu berkata nanti saja. Mengundur-undur waktu. Mengampuni. Itu sangat luar biasa. Jadi saudara, walaupun mungkin saudara tidak terucap kepada orangnya, tetapi kalau hatimu diubahkan Tuhan, apapun yang terjadi aku mengampuni.
saudara bisa berkata di dalam dirimu sendiri, Tuhan ampuni saya karena Engkau sudah mengampuni saya. Kalau saya tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni saya. Itu prinsipnya. Di dalam Matius pasal yang ke-6. Nanti saudara cari. Kalau tidak keliru ayat yang ke-13-14. Karena Bapa sudah mengampuni kamu, kamu harus mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Jelas saudara. Jadi pengampunan ini adalah prioritas dalam hidup kita. Oke, lanjut saudara. Bagaimana caranya membangkitkan hidup kita supaya kita betul-betul bangkit kembali, rohani kita bangkit kembali. Ya, rohani kita menjadi baik, rohani saudara menjadi bertumbuh, rohani saudara menjadi berbuah. Bagaimana caranya? Ya, Efesus 5 ayat 14. Oke, mari baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini satu perintah. Perintah kepada siapa? Pada kita. Paulus berbicara kepada kita. Supaya kita ini bisa bangkit, supaya kita ini bisa bangun saudara. Ada satu ungkapan kata-kata yang harus saudara ucapkan. Kata-katanya apa? Bangunlah. Saya yang tidur, kamu yang tidur, bangunlah. Itu yang pertama. Yang kedua, bangkitlah kamu dari antara orang mati. Saudara, orang-orang yang terikat dengan tadi yang saya katakan kegeraman, pertikaian, kemarahan. Ini sebenarnya sedang mati rohani, sedang tidur rohaninya. Saya katakan ada satu kemalasan di dalam roh kita untuk melakukan perkara-perkara yang asalnya dari Tuhan. Berdoa sudah tidak seperti biasa. Contohnya seperti ini saudara, ketika saudara berdoa, ya, kalau pagi hari, ya ada permasalahan yang mungkin Bapak Ibu lucu-lucu, saudara. Ketika saudara berdoa, ya, duduk silo di kasur. Ketika saudara berkata haleluya, haleluya, semakin lama semakin lembut, semakin lembut. Ngungsep. Bisa kembali. Saudara perhatikan, tidak ada apa? Kekuatan untuk berdoa. Ini ciri-ciri saudara. Kita sedang mengalami satu kelemahan di dalam roh kita. Lalu kita juga jarang membaca firman Tuhan. Ya. Perhatikan saudara. Apalagi tidak pernah membaca firman Tuhan. Dengar firman Tuhan kalau hari Minggu saja, dengar khotbah. Nah, perhatikan. Saudara harus lakukan, jangan berkata, wong mripatku enggak iso tinggo maca firman Allah. Sekarang itu banyak cara, saudara. Kalau mata kita tidak bisa untuk membaca, pakai kacamata. Amin. Amin, saudara. Benar loh saudara. Kenapa? Saudara nanti rugi.
Saya katakan, saudara banyak kesaksian, orang yang suka membaca firman Tuhan itu awet muda. Sehat. Betul. Dan itu banyak orang sudah melakukannya. Umurnya bisa sampai 100 tahun masih sehat. Dan itu saya pernah baca, wah ini luar biasa saudara. Bikin sehat karena apa? Karena roh saudara hidup. Rohnya hidup, rohaninya hidup. Maka dia akan selalu bahagia, menikmati sesuatu yang sangat menyenangkan. Tetapi kalau mati rohaninya, saya katakan, kalau tidur rohaninya, menjadi orang Kristen rohaninya tidur, rohaninya mati. Tidak akan awet saudara. Hidupnya tidak akan awet. Karena apa? Penderitaan, kesusahan akan mengikuti hidupnya. Apakah saudara mau hidup sekali saja kok susah, hidup sekali saja kok menderita? Apakah mau seperti itu Bapak Ibu? Tidak kan? Nikmati hidup ini supaya kita ini benar-benar hidupku harus sukacita. Hidupku harus mengalami kebangunan di dalam rohani. Semangat gairah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Situasi yang tidak baik saudara mengalami kelemahan, mengalami kejenuhan, mengalami kecapean di dalam roh saudara. Saudara katakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangunlah hai saya yang tidur. Bangkitlah hai kamu yang mati. Seperti Yesus ketika dia menghadapi satu persoalan yang dihadapi oleh Maria dan Marta karena adik saudaranya namanya Lazarus itu mati. Lalu Yesus diajak ke kubur untuk melihat Lazarus yang mati. Lazarus sudah saudara? Dimakamkan. Berapa hari? 4 hari. 4 hari. Kalau menurut Bapak Ibu, kalau 4 hari itu kira-kira bagaimana? Sudah bau belum? Bau. Tapi kalau orang-orang yang ada di sana, zamannya Yesus itu, orang mati itu selalu dikasih rempah-rempah, wangi-wangian. Supaya apa? Supaya tidak bau. Mungkin kayak supaya mayat itu awet, saudara. Saudara perhatikan di Mesir, ya, Mesir itu sangat terkenal dengan pengawetan orang mati. Sampai berpuluh-puluh tahun, saudara. Masih seperti hidup, saudara. Dagingnya masih, karena diawetkan. Wah, itu luar biasa, saudara. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ketika Yesus menghadapi Lazarus, lalu ada di depan kubur Lazarus, Yesus berkata apa? Yesus berkata, Lazarus, bangkitlah. Itu mati beneran loh, saudara. Lalu Lazarus apa, saudara? Bangkit. Kok bisa? Karena ucapan Tuhan, perkataan Tuhan, ada kuasa dan mujizat.
Ketika saudara berkata, bangunlah dari tidur. Ucapan yang saudara katakan ada kuasa Tuhan yang menjamah hati kita. Bangkitlah kamu dari antara orang mati. Bangkit. Ada kuasa yang keluar dari mulut kita. Maka Daud juga berkata seperti ini. Kalau Daud itu mengalami satu kelelahan di dalam hidupnya, dalam rohnya, dia berkata, jiwaku, pujilah Tuhan. Jiwaku, pujilah Tuhan. Itu saudara. Bagaimana cara kita membangkitkan hidup kita. Supaya kita mengalami satu kebangunan di dalam roh kita. Maka kita harus lakukan hal ini. Jiwaku, bangunlah. Jiwaku, bangkitlah. Jadi saudara, ini cara bagaimana supaya kita ini tidak mengalami yang namanya kemerosotan di dalam rohani. Saudara mesti terasa kalau rohani saudara tidak baik, pasti saudara terasa. Ya. Kalau rohani saudara sedang dalam keadaan di bawah, pasti saudara terasa. Tetapi firman Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama renungkan firman Allah. Saya percaya bahwa firman Allah itu adalah Allah yang hidup.